Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Sedikit membahas ilmu tasawuf Ibnu Arabi atau Al-Khalaj yang sangat fenomenal. Kajian-kajian beliau yang sangat luar biasa dan terkenal kemakrifatannya. Ibnu Arabi atau Al-Khalaj mengatakan cara zikir sampai ke Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu bukan sampai banyaknya kita berzikir, melainkan kita benar-benar sampai keluh, sampai tidak ter. Man arafalaha kala lisanuhu. Siapa mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal, maka keluh lidahnya. Mulut kita berucap la ilaha illallah. Dari mana munculnya perkataan ini? Tentu dari hati. La ilaha illallah. Yang dari hati ini dari mana asalnya? Tentunya dari sir hati. Yang dari sir hati ini dari mana asalnya? Tentulah dari dalam sir. Yang di dalam sir itu siapa? Nah, inilah rahasia Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita cermati, siapa sebenarnya yang berzikir itu? Menurut Ibnu Arabi, syariatnya kita berzikir, hakikatnya kita menzikirkan yang punya nama, makrifatnya yang punya zikir berzikir. Kalau belum tahu bahwa yang di dalam sir ini berzikir, bagaimana saudara-saudara akan karam atau masuk dalam zikir? Paling-paling hanya dapat karam dalam sebutan zikir saja. Kalau Anda dapat yang di dalam sir itu berzikir, tentu berjalanlah Anda dengan yang di dalam sir itu kepada Allah Ta'ala. Inilah amal yang sampai ke Tuhan. Jadi tidak akan mudah untuk masuk di dalam sir kalau kita tidak mendapati yang di dalam sir itu berzikir. Takrif zikir atau pengenalan jalan amal sehingga tetap pada tujuan. Kalau kita hendak berzikir, perlu dulu tentang takrif atau tujuan zikir, atau tujuan zikir yang dikatakannya thariqat, itu jalan menuju kemana? Tentulah menuju kepada yang dimaksud. Yang dimaksud itu tujuan zikir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mulut berzikir menyebut la ilaha illallah, yang di dalam sir itulah yang kekal kepada Allah. Karena munajatnya orang berzikir itu la ilahu anta maksudi wa ma'rifataka bi'atini mahabbata wa ma'rifataka. Tidak ada yang kumaksud, hanya engkau ya Allah. Kalau sudah Allah Ta'ala yang kita maksud, untuk apa terpengaruh dengan yang terbayang-bayang dalam zikir? Kalau terpengaruh dengan yang terpandang-pandang, terbayang ketika berzikir, berarti kita sudah menyimpang dari maksud semula. Karena mestinya munajat kita hanya pada Allah Ta'ala. Allah itu sudah pasti laisa kamislihi syai'un. Apapun yang terpandang-pandang, yang terbayang-bayang, itu bukan laisa kamislihi syai'un. Biar surga sekalipun yang dipandangkan, itu tetap bukan yang laisa kamislihi syai'un. Orang yang tidak bermaksud kepada selain Allah tidak akan terpengaruh dengan itu semua. Jadi dalam beramal ibadah apa saja
Satu adalah takrif, tujuan, itulah yang selalu dipegang, bukan zikirnya yang dipegang, takrifnya itu yang utama. Kalau sudah pada Allah saja takrif zikir atau tujuan zikir, mestinya tidak mungkin ada orang berzikir sampai histeris, ada yang mabuk atau bahkan pingsan, karena Allah tidak bersifat zalim. Jangan sampai kamu banyak berzikir lalu malah timbul kelainan jiwa. Apa yang dimaksud munajat? Menurut Ibnu Arabi atau Al-Halaj, munajat itu niat ikhlas orang yang berzikir. Tidak ada maksud kepada selain Allah Ta'ala. Kalau kita paham tentang munajat dan takrif zikir, bisa-bisa dimabukkan oleh zikir, asik kepada yang bukan dimaksud semula. Kalau hal yang bukan Allah sudah masuk ke badan, inilah yang jadi penyakit. Musyahadah. Yang dimaksud musyahadah adalah zikir itu yang mendapatkan musyahadah. Musyahadah untuk mendapatkan fana. Fana fillah itu untuk mendapatkan baqo billah. Kalau sudah baqo billah, mana ada fana lagi? Karena fana itu awal baqo. Kalau sudah dapat baqo, mana ada fana lagi? Kalau sudah dapat fana, mana ada musyahadah lagi? Kalau sudah dapat musyahadah, mana ada zikir lagi? Inilah yang disampaikan di awal kata-kata, bahwa zikir itu bukan sampai banyaknya kita berzikir, melainkan kita benar-benar sampai masuk atau keluar. Sebetulnya jalan yang sampai kepada Allah Ta'ala itu ada 4, yaitu 1. Syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah kenyataan yang diadakan Allah Ta'ala berlaku pada anggota zohir, yaitu berupa perintah atau amar dan larangan atau nahi. Yang kedua adalah torekot. Torekot adalah jalan yang menyempurnakan syariat berlaku pada hati. Contoh prakteknya, mulut berkata merah, hati harus yakin bahwa barang yang disebut itu benar-benar merah. Jadi hati, mulut dan hati itu tetap satu. Inilah yang disebut menyempurnakan syariat. Yang ketiga adalah hakikat. Keyakinan kita kepada yang wajib dipercaya hanya satu, yaitu Allah Ta'ala, berlaku pada syir hati atau nyawa. Yang keempat adalah makrifat. Pengenalan yang sempurna tentang Allah Ta'ala. Bagaimana pengenalan yang sempurna pada Allah itu? Yaitu semua yang terpandang, terpikir, terasa, tersentuh, tercium, dan lain-lain itu bukan Allah Ta'ala. Karena orang yang sempurna mengenal Allah itu, keyakinannya tetap bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan apapun atau makhluk apapun. Jadi, menurut Ibnu Arabi, syariatnya kita berzikir, marifatnya rahasia Allah itulah yang berzikir, atau yang di dalam syir itulah yang berzikir. Perkataan ini bukan hendak menjadikan kita adalah Allah atau setara dengan Allah, melainkan kita meyakinkan zat Allah itulah diri Allah, bukan kita adalah Allah Ta'ala. Kesimpulan kata, zat Allah itulah yang memuji Tuhannya. Kalau kita sudah dapat jalan pengetahuan ini, dapatlah kita jalan musyahadah, muraqabah, dan jalan ahlul kasyaf. Jalan musyahadah itu hanya kita yang mengetahui. Amalannya bukan pakai baca-baca lagi, karena amalan batin itu pakai pandangan mata hati atau syuhud mata hati. Jalan muqarabah itu adalah pandangan mata hati, tidak lepas dari taklif atau tujuan, seperti kucing yang mengintai tikus,
fokus, tidak berpaling dari target. Jalan Ahlul Kasyaf ini tidak cukup dengan paham saja, melainkan harus dengan bimbingan khusus, seperti kita membimbing bayi sampai dia balik. Dan contoh praktek Ahlul Kasyaf, kita melihat tulisan. Sebenarnya yang kita lihat adalah kertas putih, tetapi yang tampak tulisannya. Itu justru karena melihat kertas putih itulah kita bisa melihat tulisan. Coba andai kertas putih itu dibuka, masuklah ke kertas putih itu, akan tampak semua tulisan. Ini baru muqaddimah atau pembukaan soal kasyaf. Tips praktek zikir yang mengesahkan Allah sampai keluh. Menurut ahli tasawuf, di awal tulisan atau di awal bahasan disebut zikir itu bukan sampai banyaknya kita berzikir, melainkan sampai keluh. Nah, bagaimana cara prakteknya? Seumpamanya kita hendak berzikir dengan pujian subhanallah sebanyak seandainya 10.000 kali, belum sampai 10.000 kali, mungkin baru 5.000 kali, mulut lidah terasa letih. Lama-lama zikir pindah ke dalam hati. Belum sampai ke 6.000 kali, hati pun letih, zikir pindah ke sir hati. Belum sampai ke 7.000 kali zikir, sir hati terhenti sendiri, lalu yang di dalam sir yang berzikir. Itulah keluh, itulah zikir yang berjalan sendiri. Kalau zikir sudah berjalan sendiri, tidak bisa dihitung lagi, tidak terhingga jumlah pujiannya kepada Allah Ta'ala. Kamu berzikir sampai tasbih pecah pun tetap kalah jumlah hitungan dengan zikir kaum arif billah. Tapi tidak akan bisa zikir berbunyi sendiri kalau saudara-saudaraku semua tidak tahu memasang rukun kolbi atau diam tafakur hakikat yang berlaku dalam segala bentuk ibadah dalam Islam. Berzikir, zikir tanpa diam, tanpa takrif yang benar, itulah yang membuat ahli zikir jadi menyimpang pola pikir dan tingkah lakunya. Ucapkanlah kalimat-kalimat zikir atau wirid itu tanpa terputus. Ucapkan secara bersambung dalam satu tarikan nafas. Begitu nafas habis, ulangi lagi, ucapkan secara bersambung seperti sebelumnya. Contoh zikir yang benar mengesahkan Allah, meski jumlahnya bacaannya banyak, Allahnya tetap satu. Tarik nafas Allah, keluarkan. Tarik lagi Allah, keluar nafas Allah. Begitulah zikir yang benar bacaannya, jadi tidak terputus di antara Allahu, tarik nafas Allah, keluar nafas Jadi banyak sekali yang belum begitu paham tentang zikir yang benar mengesahkan seperti tadi yang Allahu, jadi tidak terputus. Contoh zikir yang lalai mengesahkan Allah, jumlah bacaannya banyak karena terputus-putus. Jumlah Allahnya juga ikut baca, jadi yang ini Allah itu yang kurang pas karena hanya tarikan napas. Jadi tarik napas Allah, keluar napas Nah, bisa jadi karena banyak yang membaca seperti cara terakhir ini atau cuma Allah berzikir, malah jadi ada yang mabuk, ada yang pingsan, bahkan sampai kesurupan. Zikir itu ibadah, mustahil ibadah itu merusak zahir dan batin kalau teori dan prakteknya sesuai dengan Quran dan Sunnah atau Quran dan hadis. Itu sebabnya zikir itu bukan sampai banyaknya kita berzikir, melainkan kita benar-benar sampai masuk, sampai keluh.
Kalau banyak-banyak berzikir, banyak juga yang mau masuk ke badan kita lalu mengaku atau menyesatkan. Inilah siasat iblis, setan, agar manusia-manusia soleh ahli zikir tidak lurus sampai ke Allah Ta'ala, keluar dari takrib atau keluar dari tujuan, melainkan kepada yang terpandang-pandang, terbayang-bayang, terasa-rasa, terpikir. Na'udzubillah. Ingat, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pandang, itu jelas bukan laisa kamislihi syai'un. Sedikit bahasan tentang zikir yang bisa sampai ke Allah Ta'ala menurut ahli tasawuf atau Ibnu Arabi atau Al-Khalaj. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu sangat membantu atau penyemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.